Jadi filsafat itu dipahami sebagai mencintai kebijaksanaan. Setelah kita mengetahui eh, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos dan sophos, cinta kebijaksanaan. Kita sudah mengetahui bahwa yang namanya filsafat bisa diajarkan secara sistematis saat uh, Aristoteles mensistematiskannya dan bisa diajarkan. Lalu dengan apa kita bisa belajar filsafat? Ada beberapa pendekatan untuk belajar filsafat. Kita mendekati filsafat dengan sejarahnya, sejarah filsafat. Kemudian kita mempelajari tema-tema di dalam filsafat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tentu seseorang itu belajar sesuatu itu ingin bertanya apa tujuannya. Ya, untuk berfilsafat itu untuk mencapai kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan orang berharap bisa bahagia. Dan atau menurut Aristoteles disebut dengan eudaimonia. Atau menurut Ibnu Sina adalah kebahagiaan. Tapi tujuan tertinggi dari filsafat untuk mengetahui asas yang paling tertinggi, paling hakikat. Lalu mengapa ada beberapa pendapat, tentu saja pendapat dari yang bukan dari lingkungan filsafat, bolehkah belajar filsafat? Siapa yang membolehkan dan siapa yang tidak membolehkan? Yang membolehkan tentu saja para filosof itu sendiri. Dan para filosof sangat meyakini bahwa filsafat ini perlu. Karena ya filsafat itu mengembangkan pikiran menjadi lebih terbuka mengenai pemahaman mengenai ilmu pengetahuan, realitas, membangun masyarakat, membangun logika hukum. Sangat penting sekali filsafat itu. Lalu ada pendapat yang menolak misalnya dari tradisi agama, bahkan membenturkan agama dengan filsafat, karena filsafat dianggap menggoyahkan fondasi-fondasi doktrin atau dogma dari paham agama. Hal demikian itu mempunyai pendapat tersendiri. Tapi landasan filsafat itu sehingga diperbolehkan untuk mempelajari filsafat adalah karena filsafat itu pekerjaan orang-orang berpikir, dan berpikir itu dianjurkan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan akal, bahkan Tuhan menyuruh kita untuk memahami diri kita sendiri, alam semesta ini juga, dan memikirkan tentang Tuhan tersebut. Nah, ini suatu ajaran yang memang ada di mana-mana. Di setiap agama dianjurkan kita untuk berpikir. Nah, bagaimana mungkin kita menolak filsafat, sedangkan berfilsafat itu cara kita memperluas, memperdalam pemikiran mengenai diri kita sendiri. Kenalilah diri kita sendiri, kenalilah alam kita sendiri, dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan ini tentu saja tidak bisa dilarang, karena akal itu ciptaan Tuhan juga. Tidak mungkin Tuhan melarang seseorang berpikir, apalagi Tuhan berpikir bahwa hal tersebut akan membahayakan eksistensi dirinya. Tuhan sudah maha tahu, Tuhan sudah maha kuasa,
pemikiran manusia tentu saja tidak akan bisa mengurangi kemahakuasaan dia, kemuliaan dia. Lalu ya di sini berpikir itu memang harus bertanggung jawab, dan berfilsafat itu bertanggung jawab. Filsafat tidak melemahkan tentang pondasi tauhid. Filsafat tidak membuat gradasi norma menjadi turun. Jadi filsafat bisa membuat orang berbahagia. Kalau tidak berbahagia, ya mungkin itu penafsiran bahagia yang lain. Kecuali memang ketika filsafat dihadapkan dengan politik, filsafat berhadapan dengan politik, kekuasaan, dan agama membutuhkan kekuasaan, dan kritisnya filsafat itu bisa mempertanyakan hal-hal yang dipertanyakan oleh filosof